Damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Perkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati, meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun lalu, bulan Perkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, semangat, dan berhikmat dalam menjalani, juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi nafas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Pelayan firman dalam ibadah malam hari ini adalah Diaken Nyonya Storida Saloh. Mari kita berdiri dan bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 17, bait pertama dan kedua. Litani doa. Mari berdoa secara berbalasan. Terpujilah namamu ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, kini dan kekal selama-lamanya. Bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos Pelkes. Berkatilah kebersamaan kami, ya Yesus Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami, buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berbakti. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60, bait pertama dan yang kedua. Perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang,
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita buka pembacaan Alkitab kita. Pembacaan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara berbalasan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah tampil bersinar. Allah kita datang tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Di mana pembacaan Alkitab kita ini kita bisa lihat di sini tentang perlunya dilaksanakan peribadatan. Mazmur 50 ayat 1 kita lihat di sini adalah Mazmur Asaf. Mazmur Asaf ini berasal dari suku Lewi yang ditunjuk oleh Daud untuk menyiapkan musik dan memimpin ibadah di kemah suci dan kemudian di bait Allah. Ini kita juga bisa baca di dalam 1 Tawarikh 6 ayat 39 sampai 43. Di situ tertulis tentang tugas Asaf. Di Mazmur 50 ayat kedua, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Maksudnya di sini, penampakan Allah di dunia ini sering digambarkan sebagai badai, kemudian Allah juga muncul dalam api. Di Mazmur 50 ayat 4 dan 5, ia menjadikan pengikat perjanjian sebagai penguasa. Kenapa dalam perjanjian umat Israel dengan Tuhan, agar perjalanan mereka bersama Tuhan harus tetap setia. Allah penguasa alam semesta, Allah pengendali, dan Dia peduli dengan keadilan. Ketika umat Allah tidak melakukan kehendaknya, mereka dipanggil untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, sebab ada terikat perjanjian antara mereka dengan Allah. Perjanjian di sini mengingatkan kita pada upacara. Upacara di sini bisa kita lihat kita baca dalam Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Di situ di mana dikatakan ini upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel.
Dalam upacara tersebut, umat Israel bersedia mentaati Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini harga mati ya, itu harga mati dan harus tetap setia. Itulah perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan. Kita lihat lagi pidato ketiga Israel. Israel di sini yaitu Musa. Dia harus mengarahkan, memelihara perjanjian dengan Tuhan. Dalam ringkasan pidato Musa yang terdahulu, Musa mengingatkan umat Israel bahwa Allah telah membebaskan mereka dari Mesir dan memimpin mereka dari padang gurun. Jadi sebagai umat Tuhan, mereka harus memelihara perjanjian dengan mereka. Musa juga mengingatkan kepada umat, keputusan itu memiliki konsekuensi. Jika mereka tidak setia, mereka akan dicerai-beraikan dan lebih dari musuh. Itu konsekuensi jika mereka tidak setia. Tetapi jika mereka setia, mereka akan hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan nenek moyang mereka. Kalau kita lihat di Mazmur 50 ini, ada dikatakan ada 3 nama yang berkaitan dengan bangsa ini, yaitu maksudnya bangsa ini bangsa Israel. Pertama nama Ibrani, kedua Israel, ketiga Yahudi. Nah, Bani Saleh Israel di sini adalah nama dari budak-budak yang bekerja secara paksa di Mesir, seperti yang disebut dalam Keluaran pasal 1 dan 2. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dituntun oleh Tuhan yang disebut Yahweh. Kemudian masuk ke tanah Kanaan. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa yang sudah ada di tanah Kanaan. Selanjutnya di tanah Kanaan itu bersama bangsa yang lain yang disebut Israel atau umat El. Kebersamaan itu biasanya terjadi karena Yahweh adalah Tuhan yang memperlakukan semua mereka secara setara. Tuhan itu monoteis atau tunggal, dan Dia menjadi Tuhan bagi semua bangsa Israel secara setara. Sebelumnya, bangsa ini sudah mempunyai Tuhan yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 50 ini dibagi dalam 3 bagian. Dari ayat 1 sampai 6, ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 berbicara tentang tuntunan Allah terhadap umatnya. Sedangkan Mazmur 16 Mazmur 50 ayat 16 sampai 23 ini jangan menjadi fasik. Mazmur ini membahas tentang Tuhan sebagai hakim yang adil. Mazmur ini memiliki unsur liturgis dalam sidang pengadilan oleh Allah yang mengadili umatnya karena perbuatan dosa mereka. Allah digambarkan hadir dari Bukit Sion, tempat bersemayamnya. Tuhan tampil bersinar dalam badai yang dahsyat, yaitu gambaran Tuhan hadir dalam kemuliaan dan keperkasaannya. Tuhan yang tinggal di Bukit Sion tampil untuk mengadili umatnya dengan memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi pengadilan itu. Firman Tuhan pada malam hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
seperti dalam pergumulan hidup kita, apapun masalahnya dalam hidup kita, kalau kita tetap setia pada perintah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti menolong dan menopang kita, beserta kita selalu. Asal kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mohon pengampunannya atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun tidak akan luput dari pengadilan Tuhan saat kita berbuat salah. Kesalahan atau perbuatan dosa yang tidak akan pernah menjadi tindakan yang benar oleh Tuhan, tidak akan dibenarkan di mata Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuki doa syafaat. Kita berdoa, tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami umat-Mu. Terima kasih atas firman yang kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami mau membawa dalam doa kami ya Tuhan, untuk jemaat sektor 1 sampai sektor 6 ya Tuhan. Kiranya Engkau tilik kehidupan kami ya Tuhan. Bagi warga jemaat yang sedang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan ya Bapa, melalui tangan-tangan dokter, perawat, dan obat-obatan yang mereka minum. Engkau berkati itu semua ya Bapa, agar dapat menjadi kesembuhan bagi tubuh dan jasmani jemaat yang sakit. Dan jemaat yang dalam pemulihan, Engkau pulihkan ya Bapa, agar bisa melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Engkau juga berkati dan selalu memberikan sukacita ya Bapa bagi jemaat kami, sektor 1 sampai sektor 6 yang memasuki usia lansia Tuhan, agar kehidupan di masa tua mereka, Engkau selalu hadir dan mereka dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka di masa tuanya. Beri mereka selalu damai sukacita ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Wasti dan keluarganya. Kiranya Engkau memberikan selalu kesehatan dan memberkati Ibu Pendeta Wasti dalam pelayanannya sebagai KMJ di gereja kami GPIB Cipecang Jonggol ini ya Bapa. Biarlah Ibu Pendeta kami dapat melayani kami dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa pada bulan Perkes ini Tuhan, kiranya dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini, kami tetap diberi semangat dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian kami, terutama di gereja kami GPIB Cipecang ya Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan buat program kerja di gereja kami tahun 2021-2022. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam rencana program kerja kami ya Bapa, agar dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat sektor 1 sampai 6 yang dalam pergumulan hidup kami masing-masing ya Bapa. Di tengah keadaan pandemi seperti ini Tuhan, bagi kami yang kehilangan pekerjaan, kuatkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami dapat tetap menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan dan bersandar pada-Mu saja. Kiranya kami yang kehilangan pekerjaan, kiranya dengan doa dan usaha kami akan mendapatkan pekerjaan kami kembali ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang minggu ini bersukacita dengan bertambahnya usia kelahiran dan usia perkawinan. Itu semua berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami, bagi jajaran pemerintah kami, baik dari yang bawah hingga sampai ke tingkat yang atas yang tinggi ya Bapa. Dari presiden dan jajarannya, RT, RW, semuanya Tuhan. Kiranya mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lembaga pemerintahan Tuhan, mengayomi kami sebagai masyarakat yang paling bawah ya Bapa, biar kehidupan kami menjadi lebih baik. Engkau juga berkati mereka pada saat pandemi saat ini ya Bapa, yang berada di garda depannya Tuhan. Dalam situasi dan pandemi saat ini, Engkau jaga mereka, Engkau beri mereka kesehatan, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing di bidangnya. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang hendak kami minta, tetapi sebelum kami menyebutnya satu persatu, Engkau lebih tahu, Engkau dahulu mengetahui isi doa dan isi hati kami ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, karena apa yang menjadi perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, "Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah." Demikian 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, pencipta alam Nusantara nan permai. Nyanyian persembahan
Kidung Jemaat 337, bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat memberikan persembahan dapat melalui koordinator sektor masing-masing sektor atau ditransfer ke rekening GPIB Jemaat GP Cepecang melalui Bank BJB nomor rekening 009 3925 912100 dengan kode bank untuk transfer 110. Mari kita berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ibadah rumah tangga. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 2 Juni 2021 sebagai berikut. Pertama, tata ibadah bulan Pelkes tahun 2021 disampaikan kepada warga jemaat GPIB Jemaat Cipucang, Jonggol, akan dilaksanakan ibadah bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di setiap bulan Juni. Demikian yang diketahui. Kedua, katekisasi tahun 2021-2022 akan dilaksanakan pertemuan peserta katekisasi orang tua dan pengajar dilaksanakan tanggal 6 Juni 2021 pukul 11 WIB dan dilanjutkan dengan pelajaran pertama. Demikian untuk menjadi perhatian. Yang ketiga, informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, mari kita berdiri. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait pertama dan kedua.
Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bumi terus menghidupi kita oleh kuasa Sang Pencipta. Kiranya semesta senantiasa mendukung langkah kita oleh karena Roh Kudus. Kiranya kita hidup berbahagia bersama seluruh makhluk di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.